Good. Tapi ini udah jam tidur. Tapi aku belum bisa tidur. Apa aku insomnia? Atau karena kebanyakan kopi? Ini mau tidur aja masih mau ngopi. Ya udah deh. Aku mau cerita-cerita aja kali ya. Apa kabar sih kalian hari ini? Aku mau sedikit cerita. Lebih tepatnya sih hari ini aku lagi ngerasa happy karena aku bisa ngejalanin semua kegiatan yang sudah aku rencanakan kemarin-kemarin. Ya, jadi hari ini tadi pagi aku mulai bangun pagi untuk ke pasar tradisional untuk belanja buat stok makanan 1 minggu ke depan. Terus aku juga naikin moodku sambil food prep di kulkas. Terus aku masak juga seperti biasa. Habis itu, cuma agak ada yang kurang karena aku nggak tidur siang. Tapi nggak apa-apa, aku mengorbankan jam tidur siangku cuma buat apa coba? Ya, nail art. Karena kalian tahu kan, kemarin aku lagi sibuk banget diving dan kutek kalau masuk ke dalam laut udah pasti berantakan. Jadi mau nggak mau aku harus nail art. Dan ngomongin soal nail art untuk cewek atau perempuan sendiri itu, buat aku itu hal yang amat sangat utensil atau penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita seorang perempuan merapikan kuku atau mewarnai kuku, mempercantik kuku, nggak usah diwarnain deh. At least kayak dibikin bersih, rapi, tanpa kotoran, itu buat aku hal yang paling sangat penting. Karena aku bisa menilai kepribadian teman-teman perempuanku dari kukunya aja. Ya nggak semuanya ya, tapi hal yang paling kecil. Berarti kalau misal kuku mereka diurus atau dirawat dengan baik, aku bisa berpikir atau beranggapan bahwasanya mereka bisa mengurus suatu hal-hal dengan baik ke depannya. Ya walaupun tidak semuanya. Tapi kebanyakan teman-teman aku juga begitu sih. Jadi ya seharusnya begitu ya. Atau nih kalau soal laki-laki, apakah penting untuk menjaga kesehatan kuku? Harusnya sih iya ya. Apalagi laki-laki. Tapi aku suka deh sama nail art atau cat kukuku hari ini karena merah. Aku tadi requestnya dark cherry, tapi ini jadinya kayak merah cabe. That's fine buat aku. Apalagi kan sebentar lagi kan Christmas ya kan, jadi kayak yang ya udahlah ya, cute, lucu. Karena aku kalau mau warnai kuku atau nail art itu cuma 3 warna, putih, merah, hitam. Atau kadang bisa di bisa di apa sih itu kalau 2 warna disatuin gradasi. Biasanya digradasi bisa ke merah sama hitam atau hitam sama apa gitu. Kayaknya aku harus siap tidur. Tapi aku mau cerita juga deh soal akhir-akhir ini tuh kayaknya banyak banget deh yang ngirimin aku pesan-pesan atau pertanyaan-pertanyaan atau bahkan permintaan pertolongan di dalam sosial media aku tuh kayak banyak banget DM dari audiens atau dari followers, bahkan yang bukan followers untuk DM ke aku, untuk reach out aku. Dan hari ini aku belum baca isi DM-ku. Atau mungkin sebelum tidur kita kepoin kali ya isi DM-ku apa. Barangkali ada yang cerita kalau harinya berat,
atau barangkali ada yang perlu pertolongan untuk butuh telinga atau pundak yang harus didengarkan. Oke. Kira-kira isi DM ku apa ya hari ini? Karena hari ini aku kurang aktif di Instagram. Karena aku kesibukan. Hari ini aku sibuk banget karena banyak banget produksi konten yang harus aku bikin. Terus aku juga banyak aktivitas di luar sosial media. Jadi ini juga salah satu buat detox biar gak terlalu sering main sosial media sih buat aku. Dan aku mau kenalin juga sama kalian. Ini si Kibo. Kibo ini teman tidur aku. Ini dikado anak kecil yang sayang banget sama aku kayaknya. Oke. Ini ada banyak banget kayaknya DM yang masuk yang kayaknya oke nih kalau misalnya aku bacain dan aku bakal bahas ini bareng kalian ya. Semoga di sini kalian betah dan kalian bisa ngikutin atau nyimak apa yang aku obrolin sama audiens aku. Karena ini adalah cerita sebelum tidur yang udah lama banget gak pernah aku bikin, hampir setahun atau 2 tahun bahkan 3 tahun bahkan ya, lebih. Dan aku kembali dengan cerita sebelum tidurku. Oke, kita cek dulu yang pertama. Ini ada yang sedikit bertanya, udah mulai deep sih, udah mulai dalam nih. Kak Siska, kira-kira dalam 3 hari terakhir, apa sih hal kecil yang bikin mood lu berubah? 3 hal kecil yang bikin mood aku berubah itu tergantung, berubahnya ke lebih gak mood atau makin bagus. Aku bahas yang bikin aku gak mood ya. Yang bikin aku gak mood itu adalah 3 hari terakhir gak mood karena aku ngantuk. Karena aku ngantuk dan karena aku lapar. Sebenarnya itu doang, gak mood sama cuaca. Karena kan akhir-akhir ini Desember apalagi kan ya banyak kayak ya cuacanya cukup ekstrim ya, kadang panas, hujan. Nah, kadang bukannya aku kesel sama hujan gitu, enggak, cuma aku udah bikin planning segala macam terus kayak tinggal keluar jalan aja tuh tapi hujan. Karena aku pengen nikmati hujan itu dengan tidur, jadi kayak yaudah aku nggak mood keluar, maksudnya itu gitu. Nah, untuk 3 hal yang bikin mood aku up atau ke booster itu workout, terus sama masak, sama mungkin baca buku biasanya. Kadang sih juga sambil lihat kelakuan tim aku, kadang juga sambil nonton video anjing, video kucing gitu-gitu. Anyway, ngomongin soal anjing, aku mau adopt anjing guys. Terus ada juga yang nanya, misal ada gak sih momen sederhana yang tiba-tiba bikin kamu bahagia? Sebenarnya setiap momen itu penting buat aku, kayak momen sederhana yang bikin aku bahagia itu banyak hal. Namun buat aku itu gak sederhana, karena setiap momen yang bikin aku happy itu it's meaningful buat aku, it's matter gitu. Jadi bukan hal yang sederhana lagi, tapi mungkin buat orang itu hal yang sederhana ya, tapi kalau buat aku tuh enggak, karena itu matter banget untuk kebahagiaan aku. Apa itu? Misal aku datang ke bookstore atau aku datang ke toko buku atau lihat buku di suatu tempat, itu bikin aku excited. Terus kayak mood yang bikin bahagia mungkin ngelihat anjing gitu-gitu kan, itu juga ke booster. Atau kita pergi ke alam. Atau mood sederhana yang bikin bahagia juga tuh kayak aku lagi masak, terus masakanku juga dimakan sama orang lain dan bahkan dihabisin, itu aku happy banget gitu, kurang lebihnya seperti itu. Terus bisa tidur panjang. Terus gestur kecil apa? Oh, ini ada lucu nih. Ini lebih kayaknya ini bagus pertanyaannya, kayak Kak, gestur kecil apa sih yang sebenarnya kamu butuhin dari seseorang?
Sebenarnya aku tidak membutuhkan gestur apapun dari seseorang, to be honest. Cuma alangkah lebih baiknya setiap orang pribadi kita memiliki 2 gestur. Apa itu? Terima kasih dan tolong. Oh 3, maaf mungkin ya. Jadi kayak ya maaf, terima kasih, tolong itu adalah mungkin dasar atau basic standar basic ketika kita menjadi manusia gitu pada siapapun, tanpa peduli background, tanpa peduli performance atau penampilan seperti apa. Yaitu adalah 3 dasar hal ketika kita menjadi manusia. Tolong, minta maaf, dan terima kasih. That's it. Oh, lucu nih. Hal random apa yang bikin kamu ngerasa gue hidup, gue manusia. Gue hidup, gue manusia. Ya, gue jatuh cinta. Random gak sih? Jatuh cinta seorang Siskay, bro. Jatuh cinta. Tapi itu akan aku bahas mungkin di konten cerita sebelum tidur lanjutnya ya. Karena mungkin aku belum pernah membahas soal percintaanku dimanapun, di platform manapun pastinya. Dan mungkin nanti untuk next konten cerita sebelum tidur aku bakal bahas gimana sih romansa percintaan, kehidupan percintaan seorang Siskay. Apakah Siskay pernah jatuh cinta? Apakah Siskay punya pasangan, pendamping, atau bahkan suami? Nanti kita bahas. Tuh. Terus, oke, kalau mood kamu punya warna minggu ini, warna apa dan kenapa? Pink! Of course, pink. Kenapa? Karena ada achievement kecil di minggu ini dan aku berhasil achieve. Salah satunya adalah stok konten sebelum aku tinggal diving lagi. Dan ngomongin soal diving, yang bikin berwarna pink adalah aku udah melengkapi dive gear aku dengan warna pink. Nanti tunjukin ya guys ini. Cing! Nah gitu. Itu juga satu achievement dan menurut aku kayak, oh aku serius dengan sesuatu. Nah itulah bedanya aku sekarang sama aku yang dulu. Jadi yang sekarang itu aku kalau udah serius sama sesuatu, aku bakal beresin semua keperluan sesuatu tersebut. Kayak misalnya aku lagi hobi diving, ya aku harus siapin perlengkapan semua diving yang dibutuhin diving tuh apa. Baik itu dari asuransi kesehatan, apa segala macem, dive gear, spot-spot dive site-nya, terus aku nabung buat untuk sewa alat, apa segala macem. Totalitas. Gitu. Ada lagi gak sih? Coba kita cari yang lucu-lucu atau mungkin yang lagi deep, agak deep gitu ya. Kalimat jujur apa yang paling ingin kamu bilang ke diri kamu sebelum tidur malam ini? Kalimat jujur seperti yang udah aku sampaikan tadi sebelum beberapa pertanyaan terakhir. Aku selalu bilang, bukan hanya sebelum tidur aja. Kadang waktu aku habis mandi, lagi ngaca, terus aku selalu bilang dan afirmasi sama diriku sendiri bahwasanya terima kasih terima kasih karena kamu sudah kuat, terima kasih kamu sudah mau berjuang sampai saat ini, sampai detik ini. Terima kasih aku gak pernah menyerah. Terima kasih aku gak pernah putus asa. Terima kasih aku selalu berusaha menjadi orang baik kepada orang lain. Dan terima kasih aku selalu berusaha menghargai semua orang yang ada di hidup kamu. Dan terima kasih aku sudah berusaha tidak pernah menyakiti orang-orang di sekitar kamu. Dan ya, inilah kehidupan. Kadang afirmasi-afirmasi positif itu akan diaminkan semesta kalau kita sering mengulang-ulangnya setiap hari. Menurut aku itu sih. Jadi ya, tapi biasanya sebelum tidur aku lebih kayak baca buku, terus sambil ngelamun, kayak mencoba mengilustrasikan isi buku itu di kehidupan yang sedang aku jalani. Ini relate gak sih sama aku? Dan kalau relate sih harusnya emang happy ya. Udah lewat tengah malam nih, udah jam 1 lebih, aku gak akan begadang lagi malam ini. Semoga besok akan lebih baik dari hari ini dan semoga segala sesuatu hal baik selalu datang dalam kehidupan kita dan semoga semesta selalu menyertai dan mengaminkan
apapun hal-hal baik yang sedang kita usahakan. Terima kasih sudah mendengar cerita sebelum tidur Siska, dan Siska mengucapin selamat tidur buat kamu. Semoga hal-hal baik besok akan datang kepadamu, dan semoga kabar-kabar bahagia datang lebih cepat ke kehidupan kamu. And good night. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur Siska selanjutnya. Dadah.